Kata solat berasal dari kata sholla yusolli solatan. Sholla yusolli solatan. Lafaz sholla yusolli solatan memiliki makna menyambungkan, memasukkan, meluruskan, dan solat bermakna juga doa. Doa. Jadi dalam bahasa Arab sebetulnya kata yang tepat adalah doa ya. Ad-du'a'u. Dialih bahasakan ke bahasa Indonesia menjadi doa. Doa. Salat yang berarti doa misalnya dimuat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Dan doakan mereka yang mengeluarkan zakat, lantaran doamu itu memberi ketentraman kepada mereka, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Adapun salat menurut istilah agama apa? Nah, itu kan secara bahasa, secara etimologi ya, Bil ya. Nah, salat secara terminologi menurut istilah agama adalah as-salatu ibadatun tatadammanu aqwalan wa af'alan makhsusatan muftatahatan bitakbirillahi ta'ala mukhtatamatan bitaslim. Yang disebut dengan salat menurut istilah adalah ibadah. Jadi kalau ada yang bertanya, teteh badai ka mana? Badai ibadah. Nah, ibadah yaitu salat. Di antara sekian banyak ibadah yang bisa kita lakukan adalah salat. Dan salat itu adalah ibadah yang mengandung ucapan-ucapan dan amalan-amalan yang khusus, dimulai dengan mengagungkan Allah Ta'ala. Takbir. Salat dimulai dengan takbir ya. Kemudian apa lagi? Dan diakhiri dengan salam. Jadi salat itu ibadah, di dalamnya ada ucapan-ucapan, ada amalan-amalan khusus, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kalau umroh dimulai dengan ihram, diakhiri dengan tahallul. Kalau salat diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam ya. Nah, tujuan salat apa? Selama ini kita salat, barangkali kita belum mengetahui tujuan saya salat itu apa. Ustaz, saya mah penting mah diperintah aja sama orang tua. Yang penting mah orang tua bahagia karena saya salat. Lantas kita tidak mengetahui esensi apa sih, kandungan makna apa yang bisa kita dapat dari salat. Nah, apa tujuan salat itu? Saudara-saudara, sesuai dengan makna salat itu sendiri yang berarti mengikat atau doa, maka setiap gerakan maupun bacaan dalam ibadah salat, dari mulai toharoh, ya, apa itu toharoh? Dari mulai kita bersuci sampai wiridan, zikir ya, berdoa, tidak lepas dari doa dengan harapan agar kita terlindungi dan terpelihara. Terpelihara dari apa? Dari 3 aspek. Aspek pertama dari tujuan sholat itu apa, Ustadz? Aspek insaniyah, aspek ruhaniyah. Aspek insaniyah, aspek ruhaniyah. Dalam Al-Quran manusia diungkapkan dengan lafaz al-insan sebanyak 65 kali. Ke-65 ayat tersebut berbicara tentang keistimewaan manusia beriman sebagai khalifah di muka bumi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berikan amanah kepada kita sebagai manusia ini menjadi khalifah di muka bumi ini. Dan pemikul amanah penciptaan manusia dan karakter negatif manusia yang tidak beriman ini diungkapkan dalam Al-Quran. Ada di surat At-Tin ayat 5, Al-Ahzab 72, Al-Alaq ayat 4-5, Ar-Rahman ayat 3, surat Yunus ayat 12-13, surat Hud ayat 9-10, dan surat Al-Fajr ayat 15. Keterlindungan aspek insania, aspek ruhaniyah ini adalah diawali dengan niat yang ikhlas karena Allah. Orang yang sholat mesti memiliki niat yang tulus karena Allah. Karena siapa Anda sholat? Bukan karena perintah orang tua, bukan karena suami, bukan karena istri, bukan karena malu teman-teman sarolat, saya tersolat. Bukan. Tapi saya sholat, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, tuh dengan jelasnya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku
lillahi rabbil alamin. Mesti karena Allah Rabb semesta alam. Jadi kalaupun ada instruksi dari perusahaan wajib sholat 5 waktu, break pas masuk waktu sholatnya, sholat. Saya sholatnya bukan karena dari pimpinan, bukan karena manusia. Saya sholat tanpa diperintah pun akan melaksanakan sholat. Maksudnya tanpa diperintah sama orang lain pun tetap berupaya untuk sholat dan melaksanakannya. Dan keterlindungan aspek insania ruhani ini adalah memahami dengan baik setiap bacaan maupun simbol-simbol gerakan dalam sholat. Kita upayakan ya, faham. Kira-kira selama ini kita sholat sudah faham belum? Bacaan dari setiap bacaan yang kita baca, Allahu Akbar, kita memahami, memaknai bahwasanya Allah Maha Besar, ya. Kebesaran, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun makhluk yang bisa menandingi. Bahkan makhluk ada ciptaan ya, bukan pencipta. Begitu kita baca Al-Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kita maknai Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Kita maknai Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Minimal kita maknainya secara global. Ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, nyelecep gitu ya, mentadaburi, Masya Allah masih diberikan sehat, nikmat, naon, berkumpul, kita masih bisa ngaji, akses internet masih aya tadi ya. Coba di Gaza, teman-teman amang ke Gaza, nembe 5 jam kamarinya, baru sehari kemarin lah mungkin aksesnya kurang deui. Saurang mah di ieu ku saha? Elon Musk, leres teh. Coba betapa jahatnya Zionis Yahudi, Zionis Israel, memutus akses internet, memutus akses listrik, memutus air. Coba kumaha etanya wargi-wargi orang di Gaza. Belum yang terkena ini apa, fosfor naon sih? Bos fosfor itu kan, bom fosfor putih itu akibatnya sangat berbahaya sekali ketika mengenai manusia ya. Bade ka rumah sakit, oke, rumah sakitnya di bom, dihancurkan. Bade sekolah anak-anak oke dihancurkan. Coba banyak fasilitas-fasilitas umum yang kemudian dihancurkan. Bahkan yang mengerikan juga adalah ini sudah melanggar aturan ya. Banyak anak-anak, ibu-ibu, akhwat-akhwat yang sudah pada syahidah gitu ya. Orang tua yang sudah kehilangan anaknya masih lalu cukeneng dengan pas lihat di foto tehnya, ayam murang kali ada anak yang lagi mungkin baru pulang jajan atau apa ya, lagi megang uang, kemudian ada makanan di tangannya, syahid, meninggal dunia. Ada anak tapi ternyata orang tuanya sudah pada meninggal dunia. Nah, coba teman-teman ketika baca teh Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah kita masih diberikan kenyamanan sholat, ngaji ya. Terus ada nggak terdengar suara pesawat di atas? Ya pesawat biasa itu sekali-kalinya. Ini mah di Gaza suara pesawatnya bukan pesawat biasa itu ya, dengan dentuman suara bom dan sebagainya. Nah ternyata warga Gaza pun ketika memahami alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah juga mereka masih berada dan menginjakan kaki di tanah yang yang mulia, yang diberkahi, tanahnya para nabi, yaitu Palestina. Makanya orang-orang Palestina itu ketika dimintai untuk meninggalkan negara mereka, mereka sangat mencintainya. Kenapa? Karena ini adalah negara kami, ya, negara para nabi. Ya tentu tak rela ya kalau teman-teman punya rumah, tiba-tiba ini teman-teman punya rumah sendiri, SHM, surat hak miliknya juga punya teman-teman gitunya. Tiba-tiba ayah batur, orang lain datang ke rumah kemudian musir, keluar. Kira-kira teman-teman gimana perasaannya? Mungkin teman-teman akan berkata, sahamane sinanya, bukan punya rumah, tiba-tiba datang ke rumah kita, musir kita. Apa sikap teman-teman? Apakah teman-teman rela, ikhlas? Mangga. Iya, naon teh? Iya, kasurna, iya, bantalna, iya kangge toiletna, iya kangge naon teh? Ruang tamuna, moal aya nu gitunya. Nah, ini kalau digambarkan orang-orang Palestina pun demikian. Mereka dicaplok, mereka tanahnya diambil dengan paksa oleh Zionis. Ya tentu siapapun tidak ridho dan tidak rela ketika negeri mereka sendiri, rumah mereka sendiri kemudian diambil dengan paksa oleh Zionis Israel. Jadi teman-teman ketika baca dan memaknai sholat, kan sholatnya doa tehnya, difahami. Alhamdulillah masih tiasa
diberikan banyak kenikmatan oleh Allah. Nah, jadi kita berupaya untuk memahami tujuan sholat itu dari aspek pertama, aspek insaniah, aspek ruhani. Aspek kedua adalah aspek basyariah, jasmani. Ya, aspek basyariah, aspek jasmani. Bashar dimuat dalam Al-Quran 36 kali dan semua lafaz al-bashar lebih cenderung berbicara manusia dari aspek biologis. Seperti dalam surat Yusuf ayat 31 atau Al-Kahfi ayat 110. Keterpeliharaan aspek basyariah ini idealnya diawali dengan membersihkan badan kita, pakaian kita, tempat sholat kita, dan air yang digunakan wudhu atau mandi harus benar-benar bersih. Maka tidak layak bagi orang yang sholat berpenampilan kumuh, jorok, buang sampah sembarangan, BAB sembarangan, dan hidup berantakan. Bukankah Nabi menyatakan bahwa kebersihan merupakan ciri orang yang beriman? Bahkan Allah Subhanahu wa taala langsung menyebutkan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu senang kepada hamba-hambanya yang bertaubat, dan Allah senang kepada hamba-hambanya yang mutatahhirin, yang membersihkan dirinya. Secara lahiriah dia bersih, secara batiniah juga dia bersih. Nah, tujuan sholat itu aspek kedua harus kita perhatikan loh guys ya. Dari kita ketika sholat, baju yang dipakai. Punten ya, kalau bangun tidur sholat subuh kan ya, itu pakai baju yang dipakai tidur atau ganti dengan pakai baju yang baru, baju yang bersih, bukan baju yang baru beli di toko ya, kecuali kalau punya ya. So, kadang mohon maaf punten, kita pakai pakaian yang sudah dipakai tidur gitunya. Ya, komo nunjuk kieu aja. Panasna, kerasa panas nggak di rumah? Oh enggak sih, nah Ustaz, saya mah AC naga di tiap ruangan, di kamar AC. Ya, 30 PK. Di ruangan apa tamu AC. Oh, di setiap peta AC-nya. Jadi abi mah cenah Ustaz asa teu hareudang, Ustaz we nu hareudang. Hareudang gerah gitu kan. Pakai baju eta, sholat masih pakai eta, ya jangan dong say. Ya. Coba kalau sholat mah pakai baju khusus lah ya. Nah, kalau misalkan baju-baju yang rada punten ya, kadang yang cowok-cowok suka terada panjang belakangnya itunya. Ketika sholat diusahakanlah pakai yang bisa menutup belakangnya. Makanya sekarang ada yang berinisiatif bikin rompi sholat. Ya, teman saya itu terinspirasi, dia bikin usaha, bikin rompi sholat. Jadi nggak apa-apa pakai kaos juga, ya. Terus belakangnya ada gambar sepatu atau tulisan footstep. Tapi begitu sholat, nah ini saya praktekkan. Saya pakai baju footstep, kan ada tuh yang hidung, yang hitam, belakangnya gambar sepatu badagnya, ada tulisan. Nah, begitu sholat, nah, karena teman jualan rompi, saya beli rompi sholat, tinggal dipakai, dan itu agak panjang ya, aman alhamdulillah. Nah ternyata ketika saya tanya ke teman, apa sih yang awal-awal mula sebelum ramai sekarang rompi sholat ya, Ustaz, saya terinspirasi waktu saya sholat berjamaah, ada laki-laki yang sholat bukan ketika dia mau sholat, ketika dia sedang sholat, tapi pas mau sholat, mungkin masbuk gitu ya, pas sedang ruku, ternyata ATM-nya terlihat. Oh gitu Kang, oh gitu Pak Haji. Pak Hajinya kumaha maksud ATM teh? Ya apalah meureunnya. Si etana katinggal sina Ustad. Aduh, saya teh naon terinspirasi bikinlah rompi sholat. Oh, alhamdulillah sekarang menjamur di beberapa masjid juga. Selain menyediakan mukena, ada juga masjid-masjid yang menyediakan rompi sholat. Tapi mohon kepada warga footstep laki-laki jangan dibawa ke rumah ya. Setelah pakai simpan lagi. Ya, pakai rompi sholat. Nggak apa-apa pakai kaos juga ya, tapi pakai rompi sholatnya. Karena kan ada juga yang mungkin merasa tidak nyamannya itu di belakangnya sih namanya ayat tulisan. Jadi orang teh ke sholatnya jadi maca. Padahal sebetulnya lagi sholat mah pandangannya nggak boleh ke depan gini ya. Lagi sholat kan ya, harusnya pandangannya ke tempat kita sujud. Tapi ada beberapa yang tidak nyaman, yang akhirnya cara untuk menanganinya, dia untuk bawa baju mungkin ribet. Di rompi sholat mah kan nggak terlalu ribet, kemudian nggak terlalu berat gitu ya, sehingga dia kemanapun bawa rompi sholat. Nah ini adalah upaya untuk kita bisa menyempurnakan aspek yang kedua ya, aspek basyariah jasmani ya. Penampilan mesti baik ketika sholat ya, bersih dan sebagainya. Ketiga, aspek
Nasiyah, aspek sosiologis. An-Nas dalam Al-Quran dimuat 240 ayat. Ke-240 ayat tersebut berbicara tentang berbagai karakter manusia dalam kaitannya dengan hubungannya dengan Sang Pencipta, dengan sesama maupun dengan lingkungannya. Ini disebut dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 204 dan 243. Dalam sholat berjamaah ada pembelajaran keharmonisan, kasih sayang terhadap orang tua, istri, suami, anak-anak, tetangga, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Seorang imam yang baik adalah imam yang memperhatikan makmumnya, dan makmum yang baik adalah yang selalu mengingatkan imamnya dengan cara yang baik. Kan makmum imam yang keren itu ketika hendak sholat tuh dilihat dulu ke barisannya nya, kamana geningan? Si eta terdongkap nggak ikut sholat berjamaah. Selesai sholat, imam tuh zikir, kemudian bertanya, kemana tuh yang biasa di pojok sebelah kiri, saf terdepan, kok nggak kelihatan berjamaah? Ini kan ada aspek insaniah ya, aspek sosiologis, memperhatikan kondisi jamaah. Cenah eta ustaz tedamang, terus ayat tilu dinten mah tedamang, qadarullohnya terang di layar. Kita tengok kepada orangnya, Masya Allah. Ini adalah bagian dari aspek sosiologis yang harus melekat pada diri kita sebagai orang-orang yang sholat. Begitupun kita sebagai makmum. Imam kemananya? Terus ayat 2 dinten mah telebet. Ngimaman teh jadi padorong-dorongnya. Nah, jadi padorong-dorong kieu, pas surung-surung kieu, imam yang biasa mengimami, orang yang biasa mengimami enggak ada. Qadarullah ngantunkeun ya Allah nu meteran jadingannya. Nah, jadi ada aspek perhatian sosiologis. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban, sahabat Abu Hurairah menceritakan bahwa ada sahabat Nabi yang melaporkan seorang ibu yang sholatnya getol. Sholat 5 waktosna getol. Sholat sunnahnya juga rajin. Saum sunnah di siang harinya pun dia tidak pernah terlewatkan. Tapi sayangnya karena sahabat ini lapor ke Nabi, tapi sayangnya orang yang suka sholat ini, orang yang suka saum ini, sayang banget. Tapi mulutnya sering menyakiti tetangganya. Nyeri hati ke tetangga. Ya, teteh, nah terus gaduh motor deui, eta menang mauk di mana? Coba kata-katana eta nyelekitnya. Kata-katanya sangat menyakitkan hati kita. Teteh punya motor eta dapat curian dari mana? Kira-kira nyeri hati eta teteh di sini. Bohong amun teu nyeri hati emangnya kita dituduh sebagai pencuri. Da si teteh nu nuduhna ge teu gaduh motornya meureun naon teh kabita meureunnya kumaha carana nya kitu, merendahkan orang lain, memfitnah. Sakit hati banget. Padahal eta jelema teh salatna rajin, saumna ge tara kata kakantun, tapi mulutnya seperti ular, nyakitin banget. Maka apa kata Nabi? Nabi menjawab, ia penghuni neraka. Sanaos rajin sholatna, saumna rajin, tapi kalau mulutnya tidak pernah terjaga dan menyakiti perasaan tetangganya, orang lain, teman-teman sekantor, udah ahlunar, penghuni neraka. Sahur Nabi nya, sana sahur Ustaz Deden. Lantas sahabat tadi juga melaporkan, ini kasus yang kedua. Ada seorang ibu lain yang tidak kelihatan sholatnya, tidak kelihatan saumnya, tapi malah dia sering memberi makan kepada tetangganya dengan ramah. Masihan beasna, sina beas mah Kang, abdi teu gaduh gasna, kedah masakna, uyas we, ku abdi dipasakna, sanguna. Sina sanguna hungkul mah tur asa piraku teu sareng lauk paukna. Uyas atuh sareng lauk paukna hoyong naon? Hoyong rendang, terus teh tahu telur dadar, terus teh aya kikir, ayam bakarna. Mun sawias. Eta jalmi jarang nggak kelihatan sholatnya, kata sahabat ini ya, nggak kelihatan saumnya, tapi luar biasa memberikan kenyamanan ke tetangganya. Bukan hanya ucapannya, tapi ada aspek membantu dan senang ngebantu. Nabi berkomentar apa? Hiya atau huwa ya, ahlul jannah, dia penghuni surga. Tapi jangan salah dipahami ya dari keterangan ini ya. Hari itu masih Ustaz abi moal sholat, moal puasa, nu penting mah sae kata tanggi
bagus kepada teman-teman. Nah, ini jangan disalahpahami ya. Lebih jauh ada beberapa ayat Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan kedudukan sholat dalam kaitannya dengan kehidupan. Nah, jadi aspek ini mesti diperhatikan ya, aspek nasia, aspek sosiologis. Sholat itu punya dampak yang luar biasa pada diri kita. Apa dampaknya? Pertama, sholat menjadi ciri orang yang bertakwa. Nah, sudah pada hafal ya Al-Baqarah 1-5-nya. Ayat 1 Al-Baqarah itu apa bunyi ayatnya? Nah, itu Alif Lam Mim sudah masuk satu ayat. Terus ayat kedua, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Alkitab Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa sih yang disebut dengan takwa teh? Teman-teman baca ayat 3 sampai ayat 4. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata dan seterusnya. Jadi ciri orang yang bertakwa itu salah satunya adalah sholat ya. Ngaku takwa tapi itu sholat berarti itu takwa. Hanya pengakuan aja. Yang kedua, sholat yang benar akan menjadi benteng diri dari perilaku keji yang merugikan diri kita atau orang lain. Jadi kalau orang yang sholat mah pasti akan berupaya untuk menghindari diri dan perilakunya dari perbuatan-perbuatan keji, apalagi sampai menyakiti perasaan orang lain. Itu dia hindari. Kenapa? Karena dampak dari pelaksanaan sholat itu. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang benar itu adalah sholat yang mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Yang ketiga, orang yang sholatnya khusyuk, seperti teman-teman di Foodsite, makanya sholatnya harusunya luar biasa tuh. Sholatnya kayak dugi ka 20 menit sina ya laporan tehnya. Ya sholatnya 3 menit di sana ya nyoh HP. Orang yang sholatnya khusyuk akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati seperti dijelaskan dalam surat Al-Mu'min ayat 1-9. Silakan nanti pelajari. Jadi kalau pengen bahagia ternyata kuncinya sholat. Ustaz, saya pengen bahagia sana segado artos kamu akhir bulan kieunya segajian teh can ya? Gacan tentunya. Udahlah mau gajian mau enggak gajian. Mau ada uang Ustaz, rumah mau punya ataupun enggak ya udah. Kunci bahagiaan sholat. Tenang. Ada penanggung jawab untuk segera dicairkan ya. Jadi sholat. Jadi kunci orang bahagia itu ternyata sholat. 4. Orang beriman menjadikan sholat sebagai amal unggulan. Amalan unggulan. Kenapa? Lantaran sholat merupakan amal yang pertama kali dihisab dan sebagai penentu terhadap baik buruknya amal yang lain. Jadi sholat itu menjadi amal yang akan pertama kali dihisab. Punten bisanya kayak jalmi nu rajin saumna, puasana, sodakohna, zakatna, getol pisan. Tapi tara sholat itu bagaikan uang ya, yang tidak ada angkanya ya. Nya aya artos ieu teh warna beureum teh 100.000 nol sabaraha 100.000. 5 tapi teh aya angka hijian kinten-kinten kumaha teh? 0 na 5 tidak ada angka 1 lembar. Zaman ini di pasieun teh tumpukan hungkul geuningan. Nya tumpukan hungkul artosna teh. Jika di film ieu teman-teman tahu nggak film Breaking Bad? Itu sampai 90 episode seriesnya drama, tapi bukan Korea, itu dari Amerika kayaknya, yang mengisahkan tentang seorang guru kimia di SMA sepertinya. Kemudian dia itu punya usaha sampingan, mungkin nggak cukup sebagai gurunya, tukang bebersih ini mobil, cuci mobil. Satu waktu nggak tahu apa yang merasukinya, setan dari mana yang merasukinya. Si guru SMA ini dalam film itu dia kemudian terinspirasi untuk mendapatkan uang karena dia dia meyakini bahwasanya sumber kebahagiaan itu adalah uangnya dengan keterbatasan ekonomi yang dia hadapi. Kemudian dia membuat ini sabu-sabu buat narkoba, bukan hanya sebagai penjual. Cari filmnya Breaking Bad. Breaking Bad 90 episode kalau tidak salah ya. Jadi season 1 sampai season 5, setiap season itu ada seberahnya 12-17 itu ya. Hari saya mah nontonnya lah biasa alur cerita sinopsis. Da horea mah tuh nonton loba teuing mah nya.
Tapi alur ceritanya pun lumayan lama kayaknya. Lebih beberapa ini kan karena beberapa part ya. Itu teman-teman namanya Walter, dia seorang guru kimia hebat, bikin sabu-sabu, bikin narkoba yang kualitasnya terbaik di negara tersebut. Ya, kemudian dia ngajak muridnya yang cerdas, alumni lahnya muridnya, namanya adalah Jesse, lalaki. Si Jesse itu awalnya rewas, nah guru orang jadi kieu geuning ada, kelihatannya itu kalem orangnya teh. Tapi tiba-tiba ngajak bisnis untuk membuat, untuk meracik, untuk masak sabu-sabu. Ternyata setelah dia membuat dan produknya diminati oleh para pemakai gitu ya. Wah, eta uangna sampai disimpan di gudang teka di rumahnya itu teka wadahan. Mau beli mobil mewah juga bingung, dah takutnya dicurigai kan. Istrinya belum tahu masalahnya. Begitu istrinya tahu terjadi apa? Wah, rumah tangga yang sangat kacau. Anak membenci ayahnya, istri membenci suaminya, dan tadi ya menggugat perceraian. Ternyata betul ya, saya nonton film itu, betulnya materi bukan kebahagiaan. Mungkin uangnya ada setumpuk, lebih dari setumpuk kardus footstep ya. Karena itu sampai dikubur di satu tempat di mana gitu ya, dikubur. Breaking Bad. Ngeri ya. Nah, tumpukan uang yang begitu banyak nggak ada artinya kalau hanya nolnya saja tanpa ada angka satunya. Kalau boleh diilustrasikan, ketika kita puasa, kita sodako, kita infak, kita zakat, tapi itu sholat, itu sama seperti yang tadi diilustrasikan. Kenapa? Karena sholat adalah sebagai amal yang pertama kali dihisab. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat, min amalihi, dari amalnya itu adalah sholatuhu, sholatnya. Fa'in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Dan jika sholatnya baik dan benar, maka ia akan bahagia dan sukses. Wa in fasadat faqad khaba wa khosiro. Dan apabila sholatnya rusak, maka ia menyesal seumur hidup dan merugi. So, kalau seandainya punten ya, kondisi kita sekarang teh meni Ustaz ini asa galau atau tenang, hirup tehnya satu bahagia. Mungkin sholatnya nggak benar. Perbaiki sholat kita coba. Kalau Anda ingin ada keajaiban dalam hidup Anda, saudara-saudara, maka sholatlah. Perbaiki sholat. Selama ini Ustaz sholat saya, tapi mungkin sholatnya nggak benar gitu ya, kurang memahami makna tujuan sholat. Kadang sholatnya juga diabaikan, hanya sekedar menunaikan aja kewajiban, melepaskan kewajiban. Nah, kita berupaya untuk membenahi sholat. Ini sabda Nabi ya, kita yakin kepada Nabi. Dan perintah dan pesan Nabi apa? Kalau sholatnya baik, kalau sholatnya benar, maka ia akan bahagia dan sukses. So, orang-orang yang bahagia, orang yang sukses dari kalangan kita ya, Muslim, pasti sholatnya benar. Pasti sholatnya benar. Pasti dia betul-betul mengutamakan Allah. Allah diutamakan, maka Allah juga akan memberikan apa yang dia minta ya dari apalagi kehidupan dunia sama enel, tentunya cuil ya. Bagi Allah sangat kecil sekali. Ya, oke teman-teman. Dan masih ada waktu ya, itu mengenai tujuan sholat. Yang berikutnya adalah pembagian sholat. Nah, dikit lagi nih ya, pembagian sholat. Sholat yang kita laksanakan dibagi dua. Ada yang namanya sholat wajib dan sholat sunnah, gitu ya. Nah, berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Tolha ibnu Ubaidillah, sahabat Abdullah ibnu Ubaidillah menjelaskan bahwa ada orang Arab gunung bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat yang diwajibkan. Maka Rasul menjawab, sholat yang 5 waktu kecuali engkau melaksanakan sholat sunnah. Maka dari keterangan ini, dua pembagian sholat tadi ya, wajib dan sunnah. Sholat yang 5 waktu apa saja? Apa saja sholat 5 waktu itu adik-adik, teman-teman dari TK Pustep? Ayo coba jawab sayang. Pinter. Yang kedua, anak ayah. Pinter. Yang ketiga, keempat, kelima. Hore ya. Tepuk tangan buat semuanya. Aduh, senang Ustaz nuju stres akhir bulan teh. Alhamdulillah kahiburnya. Sedangkan di luar yang 5 tadi disebutlah dengan sholat sunnah. Termasuk kemarin tuh hari Ahad jam 3:30 subuh.
Ada sholat gerhana, itu kategorinya sunnahnya. Ustadz sanau sunnah, meskipun sunnah abdi mah bade sholat. Oh keren. Ya, teman-teman kemarin ada yang sholat gerhana nggak? Hari Ahad, ayah bobo nya. Jam 3 kita disunahkan untuk mulai takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayangan Ustaz pas lagi tidur teh nah cenah lebaran deui bawa mimpi gitunya. Ternyata itu adalah takbir gerhana. Karena kata Rasulullah, ini kalau masuk ke gerhana ya, kalau terjadi gerhana baik matahari ataupun bulan, kata Rasulullah, inna syamsa wal qamara, sesungguhnya matahari dan bulan, inna syamsa wal qamara ayatani, adalah dua tanda min ayatillah, dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya terjadi baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan bukan sebab adanya kematian ataupun lahirnya seseorang. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankhasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Jadi terjadinya gerhana itu bukan karena ayanu maut atau kemudian dikait-kaitkan gitu ya, bukan juga karena lahirnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalika, kata Rasul, kalau kalian melihat gerhana, apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Kalau terlihat gerhana, terjadi gerhana, fad'ullah, berdoa kepada Allah. Wa kabiru, dan bertakbirlah lewat takbiran tanya. Wa shallu, dan salatlah. Wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. 4 amalan ketika terjadinya gerhana. Salah satunya adalah salat. Meskipun kategori gerhana, sholat gerhana adalah sunnah, karena teman-teman mencintai sunnah Nabi, tidak cukup hanya wajibnya saja, kita berupaya untuk menghidupkan sholat-sholat sunnah. Ya, itu mengenai apa tadi? Pembagian sholat. Masih ada waktu nggak, Bil? Sudah cukup. Kalau sudah cukup, nanti kita jelaskan mengenai waktu sholat, ya. Kemudian tempat sutroh dan arah sholat. Ada juga kaitan dengan menutup aurat dan berpakaian rapi. Ada juga nanti kita baru bab 1 dan itu belum selesai. Ada bab 2 tentang persiapan sholat, toharoh, wudu dan sebagainya. Karena ini sebagai mukadimah, pembukaan, dan tentu memenuhi masukan bagus dari keluarga besar untuk membahas tentang kaitan sholat. Entah apa yang dimaksud, mungkin untuk memotivasi teman-teman teman-teman Pustep biar rajin lagi sholatnya. Amin ya Allah. Makanya ibu itu berpesan, Ustadz baru dapet Pustep etasna ajarkan bab sholatnya, fikih sholatnya, dan itu diupayakan ya. Sebelum saya tutup, saudara-saudara mungkin ada pertanyaan? Ya, mangga. Tapi di luar dari bahasan biasa, ya. Zakat, Ustaz. Jadi kalau zakat mal itu orang-orang yang berhak memperoleh zakat mal itu siapa aja? Terus yang kedua, jika